Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir dalam acara pengajian dan undangan majelis ruqyah dan yatim di Musola Buningani atau Musola Gus Sofi ini. Demikian selawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya informasikan nanti ada ruqyah sebentar, mendoakan semua para donatur. Dan sekarang kita mengaji fikih. Kemudian nanti ada pembagian berkah dan amplop, ibu-ibu dapat 50.000. Amin Allahumma amin. Senang napa sumpah? Senang nggih. Alhamdulillah. Makanya didengarkan ibu-ibu. Nggih. Hari ini kita nanti meruqyah Abaji Sutajianto PT Duta Bangsa, Abaji Sunarto, kemudian Ibu Haja Isna ini atau Abaji Iwan dan semua donatur. Kembali ke ngaji fikih. Mengenai puasa kita lanjutkan larangan-larangan agama yang membatalkan puasa secara keseluruhan. Secara fikih batal, secara tasawuf batal. Puasanya batal dan tidak mendapatkan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Apa saja larangan-larangan yang membatalkan puasa secara keseluruhan fikih dan tasawuf? Pertama yaitu bismillahirrahmanirrahim, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Yang artinya ia harus meninggalkan makan dan minum karena Allah. Jadi larangan pertama dan kedua tidak boleh makan dan minum. Jika tidak maka batal kedua semuanya secara fikih dan tasawuf. Yang ketiga larangannya itu ista'ato. Ista'ato adalah membersihkan atau kurek-kurek membersihkan lubang organ tubuh secara berlebihan atau israf. Maka puasanya batal dan tidak mendapat pahala. Contohnya kurek-kurek kuping secara berlebihan, bersih-bersih lubang hidung berlebihan, bersih-bersih anus. Apa itu anus? Anus di belakang bokong. Jadi kamu biasanya mari nang WC itu diberseni ya. Lah itu gak boleh bersih-bersih nemen, ogok-ogok nemen dan ogok-ogok mulut sampai muntah disengaja, maka puasanya batal dan tidak mendapat pahala. Adik-adik pernah ogok-ogok ini sampai muntah? Ini pernah? Citra pernah? Kamu? Sudah pinter. Kemudian larangan yang keempat yaitu inzal. Inzal adalah mengeluarkan sperma secara disengaja. Biasanya dilakukan anak-anak yang pacaran, yang tidak puasa, yang tidak mengerti. Maka itu puasanya batal dan tidak mendapat pahala. Walaupun tidak melakukan hubungan suami istri, tidak melakukan bersetubuh. Kalau pacaran sampai mengeluarkan sperma, itu puasanya batal dan tidak mendapat pahala. Larangan yang keempat. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, Gusti Allah dawuh, qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan fasa'a sabilan. Yang artinya janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan mungkar dan kotor sekali. Maka barang siapa yang hanya mengeluarkan sperma, pacaran sampai mengeluarkan sperma, tidak melakukan hubungan suami istri, itu puasanya batal dan tidak mendapat pahala. Kemudian yang kelima adalah junub. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dawuh, wasaddal min mi'zara mutafakun alaihi, dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah hingga mempererat sarungnya. Suami istri walaupun halal, kalau di siang hari kumpul hubungan suami istri, maka puasanya batal dan tidak mendapat pahala. Nun saya ibu-ibu sing sepuh dulu waktu kemanten anyar, ibu-ibu kalau puasa kuat apa mboten? Kuat, jamaahnya kuning dan Gus Sofi kuat 100%. Amin Allahumma amin. Kemudian itu larangan hubungan suami istri junub yang kelima. Kemudian yang keenam atau larangan yang terakhir
yaitu berzina. Berzina hubungan intim di luar nikah, baik orang yang istilahnya sudah punya istri atau suami selingkuh itu, ataupun pergi ke tempat prostitusi, itu kan berzina, maka puasanya batal dan tidak mendapat pahala. Dan yang paling berat adalah berzina atau hubungan suami istri. Kalau orang pacaran dosa besar, tapi lebih berat ini dendanya. Jadi kalau orang pacaran tidak sampai berzina, mengeluarkan sperma, itu dosa besar. Tapi dosanya lebih berat suami istri, padahal bojone dhewe, karena di siang hari, dan dendanya berat, nanti harus puasa 60 hari. Lah itu, karena sampai melakukan hubungan itu, kalau pacaran tidak sampai bersetubuh, tidak sampai puasa 60 hari. Lah itu. Kemudian berzina tadi dalilnya di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2, Gusti Allah dawuh bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Bagi laki-laki perempuan yang bujang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang keduanya. Jadi zina ghairu mukson yang bujang itu harus dicambuk atau diderah. Kemudian bagi yang sudah berumah tangga harus dirajam menurut Al-Quran dan hadis. Tapi kalau di Islam itu, kalau di negara umum tidak dicambuk, tidak dirajam, hanya masuk penjara. Dan bagaimanakah solusinya bagi 6 hal? Ayo itu kayak amplop ya. Engko nek ngomong dhewe tak kayak amplop kosong. Nah, mau amplop kosong. Citra berarti mau amplop kosong. Enggak mau kan ngomong nggih. Jadi 6 hal larangan tadi beda-beda solusinya. Yang pertama tadi, makan, minum, ista'ato atau membersihkan lubang organ tubuh secara berlebihan, dan inzal, mengeluarkan sperma secara disengaja untuk anak pacaran-pacaran dan lain-lain. Itu bagaimana solusinya? Solusinya pertama, tidak membayar fidyah. Jadi orang yang makan, minum, ista'ato, membersihkan organ tubuh secara berlebihan, inzal, pacaran dan lain-lain, tidak sampai berzina, itu dosa besar, tapi tidak perlu membayar fidyah karena belum sampai melewati 1 tahun. Kalau melewati 1 tahun harus membayar fidyah, tapi kalau tidak melewati 1 tahun, nyaur utang puasanya tidak membayar fidyah. Hanya dosa besar, bisa disucikan dosa dengan tobat dan banyak beramal soleh. Yang kedua, selain tidak membayar fidyah, bagi yang 4 tadi, wajib qadha, mengganti puasa sebanyak yang dia tinggalkan. Bagi yang makan minum disengaja, ista'ato, membersihkan lubang tubuh secara berlebihan, dan juga inzal, itu harus mengganti puasa sebanyak yang dia tinggalkan. Nanti dosanya akan suci. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga, tobat nasuha, tidak boleh disengaja makan minum lagi, tidak boleh inzal lagi, tidak boleh ista'ato lagi ketika puasa. Kalau diulang-ulang lagi, tahun depan disengaja ista'ato, disengaja inzal, disengaja gendaan, kemudian disengaja terus, maka tobatnya ditolak, masuk neraka. Nah, untuk bilangin, kalau tobat tidak boleh melakukan lagi. Dan itu dosanya akan disucikan Allah. Amin Allahumma amin. Selain tadi tidak membayar fidyah, bagi keempat tadi wajib qadha, wajib tobat nasuha, tidak boleh mengulang dosa besar, dan banyak beramal soleh, dari pengajian, zikir-zikir, sedekah dan lain-lain. Nanti di akhirat langsung masuk surga. Kok bisa masuk surga? Kan sudah tobat, enggak kan? Karena manusia itu semua manusia itu pasti pernah berdosa. Saya pernah berdosa, ibu-ibu tidak pernah berdosa, Mbak Lia tidak pernah berdosa, tidak pernah. Oh, Mbak Lia ini tidak pernah berdosa, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Enggak. Kalau ini siapa? Kamu. Ini tidak punya dosa. Kamu tidak punya dosa. Suci. Ya, suci dalam debu. Semua punya dosa gitu, nggih. Tapi harus tobat, banyak beramal soleh, nanti dosanya disucikan Allah 100%, akan langsung masuk surga. Amin Allahumma amin. Kemudian solusi bagi masalah yang kelima dan keenam, bagi orang-orang yang junub, hubungan suami istri di siang hari atau berzina, bukan suami bukan istrinya. Jadi walaupun suami istri berzina di siang suami istri bersetubuh di siang hari tidak berzina, itu dosa karena bulan puasa. Termasuk orang yang berzina
bukan suami istri, melakukan hubungan suami istri itu dosa besar, puasanya batal dan tidak mendapat pahala. Solusinya satu, membayar fidyah mut atau kafaroh. Nah, yang tadi yang hanya pacaran biasa itu tidak bayar denda, tapi yang suami istri berhubungan intim di siang hari dan orang yang berzina itu harus membayar fidyah kafaroh, yaitu membayar 60 kilogram. Membayar 60 dikali 1,5 kilo. 60 itu apa? 1 kali berzina atau hubungan suami istri di siang hari membayar 1,5 kilo dikali 60 orang. 1 kali berhubungan suami istri, baik sudah berumah tangga atau berzina, sama saja dendanya, yaitu membayar 1,5 kilo dikali 60 orang. Itu untuk 1 kali berhubungan suami istri. Nah, untuk bilamin, nah tinggal hitung saja, maka uangnya sekitar 800.000 lebih, oke kan, hampir 1 juta untuk 1 kali berhubungan suami istri. Ibu-ibu kepingin nilai rokok? Boten, kepingin nilai rokok apa swarga? Swarga kabeh. Amin Allahumma amin. Jadi itu bagi orang yang berzina, belum menikah ataupun sudah menikah, selingkuh atau suami istri intim di siang hari harus membayar denda 1 kali hubungan 60, membayar 60 dikali 1,5 kilo sama dengan 90 kilo. 90 kilo itu nggih niku wae sampai 1 juta. 900.000 sakniki nggih. Lah, kemudian dendanya pelebur tadi tidak boleh maksudnya yang membayar adalah yang laki-laki, baik suami atau orang yang berzina, yang membayar bukan perempuan. Jadi suami istri hubungan di siang hari, yang membayar fidyah adalah laki-laki, perempuan itu bukan bayar, hanya puasa. Nih, yang laki-laki yang puasa yang membayar denda, yang laki-laki bayar, perempuannya tidak. Diniati untuk dia si laki-laki dan perempuannya, tapi bayarnya satu. Kemudian perempuannya tidak membayar mut. Selain membayar denda bagi yang zunub dan zina, yang kedua wajib qadha puasa laki-laki, perempuan. Nah, tadi laki-lakinya bayar denda, perempuannya tidak, tapi puasanya laki-laki harus puasa, perempuan harus puasa. Puasanya yaitu 2 bulan berturut-turut. Nah, untuk bilamin, jangan sampai ibu-ibu nih, anak cucu panjenengan ini ya penting kalau kemantenan itu kemanten anyar posoan nanti ya. Soalnya nanti bayar denda, bayar duit mes 1 juta, kemudian wajib kodok yaitu 2 bulan berturut-turut, stres mungkin 2 bulan poso, tidak boleh putus. Kalau putus 1 hari maka harus mengulang dari nol selama 2 bulan, baik suami istri atau orang berzina di siang hari itu di bulan puasa harus membayar denda laki-lakinya. Laki-laki perempuan harus puasa 60 hari. Legrek nama mboten ibu-ibu. Legrek alias lecek. Sampai nyenyek, nggih kan? Lah itu tadi salah. Kenapa kok dendanya berat? Ya salah dhewe, nggih kan? Sing salah Gusti Allah napa menungsoe? Menungsoe, kecuali kula panjang daya mboten salah. Amin Allahumma amin. Karena sudah disucikan nggih ibu-ibu. Selain tadi membayar denda laki-lakinya, perempuannya tidak, qadha suami istri atau laki perempuan wajib tobat langsung, tidak boleh mengulang lagi. Kalau mengulang lagi masuk neraka, kalau tobat langsung masuk surga. Amin Allahumma amin. Dan ketika tobat yang keempat yaitu banyak beramal soleh. Wa aksinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah ihsan, perbanyaklah amal soleh. Sesungguhnya Allah itu menyukai dan menyayangi orang-orang yang beramal soleh, dan juga innallaha ghafurur rahim. Belakang sampai belakang. Allah itu maha pengasih dan pengampun. Karena kula panjenengan ini manusia, tempatnya dosa, tempatnya hilaf. Kita semua banyak istighfar, banyak beramal soleh, agar semua dosa-dosa kita disucikan Allah 100%. Amin Allahumma amin. Insyaallah ibu kula panjenengan semua donatur, ayah ibu kita, kula panjenengan anak cucu kita, semua tamu-tamu kita, semua yang menonton pengajian ini, mudah-mudahan di akhirat nanti tidak disiksa di neraka, tidak disiksa di alam kubur, langsung masuk surga. Amin Allahumma amin. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.